Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Izatul Azka, NPM 2112011-281. Di sini saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 8. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai contoh kasus dan putusan yang berkaitan tentang yang pertama, kejahatan dan pelanggaran tentang harta kekayaan. Kedua, kejahatan dan pelanggaran yang tidak langsung mengenai tubuh dan nyawa. Dan yang ketiga, kejahatan terhadap nyawa. A. Kejahatan dan pelanggaran harta kekayaan. Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain atau bukan milik sendiri dan juga bukan milik tertindak yang dimuat atau terdapat dan dibahas dalam buku 2 KUHP yang membahas tentang tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, merugikan orang berpiutang, dan penghancuran atau perusakan barang, dan yang terakhir ada penadahan. Nama saya Angelina Michelle Wijaya dengan NPM 2112011-233. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus mengenai kejahatan tentang harta kekayaan. Kami mengambil contoh mengenai pencurian berdasarkan putusan nomor 66-P/2022-PN-TNG. Di sini ada terdakwa 1 yang bernama Asari dan kemudian ada terdakwa 2 yang bernama Asrul Ali Usman. Dan mereka berdua terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi yang bernama Herman yang mengalami luka terbuka pada tangan kanan akibat kekerasan tajam, dan hal ini mengganggu dia dalam memberikan halangan dia dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya. Dan hal ini juga telah diterangkan dalam hasil visum et repertum. Oleh sebab itu, terdakwa telah dinyatakan melanggar pasal 365 ayat 2 kedua KUHP yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Oleh karena itu, terdakwa dapat dikatakan memenuhi unsur jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Dan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kejahatan dan pelanggaran yang tidak langsung mengenai tubuh dan nyawa. Kejahatan yang tidak langsung mengenai tubuh dan nyawa adalah kejahatan terhadap kemerdekaan orang dan kejahatan mengenai tidak menolong seseorang yang memerlukan pertolongan. Tindak pidana ini diatur dalam buku 2 KUHP titel 18 mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan orang dan diatur dalam buku 2 KUHP titel 11 mengenai meninggalkan orang yang perlu ditolong. Kejahatan dan pelanggaran yang tidak langsung mengenai tubuh dan nyawa. Contohnya yaitu pencemaran nama baik dalam putusan nomor 26/P/2020/PNGTO dengan kronologi sebagai berikut. Pada tanggal 5 April 2018, sekitar jam 13.00 WITA, Taufik Ramdhani melakukan unjuk rasa di depan kantor Desa Lambongo dengan menggunakan pengeras suara. Dalam orasinya, Taufik Ramdhani mengatakan Zulkifli S. Abdullah selaku kepala desa melakukan pelecehan seksual pada aparatnya sendiri, dan Zulkifli S. Abdullah dikatakan telah melakukan pelecehan agama di media sosial. Atas aksinya tersebut, Zulkifli S. Abdullah melapor perbuatan Taufik Ramdhani atas pencemaran nama baik dan tuduhan yang tidak benar. Berdasarkan putusan nomor 26/P/B/2020/PNGTO, terdakwa Taufik Ramdhani Saban terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi Zulkifli S. Abdullah mengalami pencemaran nama baik oleh terdakwa. Terdakwa melakukan unjuk rasa dengan mengatakan
Kepala Desa Zul telah melakukan pelecehan agama di media sosial, tidak mengakui TPA, dan melakukan pelecehan seksual. Atas tuduhan tersebut, mengakibatkan dipecatnya Saksi Zulkifli S. Abdullah dari jabatannya sebagai Kepala Desa Lambongo. Oleh sebab itu, terdakwa dinyatakan telah melanggar pasal 310 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang, supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp300. Oleh karena itu, terdakwa dapat dikatakan memenuhi unsur menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang, supaya hal itu diketahui umum, telah terpenuhi secara sah, meyakinkan menurut hukum. Dengan begitu, terdakwa Taufik Ramdhani Saban dijatuhi hukuman 5 bulan kurungan penjara. Perkenalkan, nama saya Taisa Alsi dengan NPM 21120113110. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa, di mana kejahatan terhadap nyawa dapat diklasifikasikan atau diistilahkan sebagai tindak pidana pembunuhan, di mana pada kejahatan terhadap nyawa itu menyangkut dengan nyawa orang lain, di mana pelaku melakukan suatu tindakan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Dalam kejahatan terhadap nyawa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama atas dasar unsur kesalahan, dan yang kedua atas dasar unsur objeknya atau nyawa. Dalam permasalahan kali ini saya akan memberikan contoh kasus, yaitu tindak pidana pembunuhan berencana. Dapat kita lihat dalam putusan nomor 295/PB/2020/PN-BNJ, di mana pada kasus kali ini terdakwa atas nama Ramona Sembilan telah membunuh rekannya atas nama Askami BL Subakti, di mana dalam pembunuhan ini terdakwa dihukum dengan 17 tahun penjara. Berdasarkan putusan tersebut juga bahwa terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 340, yaitu tindak pidana pembunuhan berencana, di mana dalam tindak pidana dalam pasal 340 terdapat 3 unsur yang dipenuhi oleh terdakwa, dan itu telah diputus oleh majelis hakim. Yang pertama yaitu unsur barang siapa. Unsur barang siapa telah terpenuhi oleh terdakwa karena terdakwa merupakan subjek hukum, di mana terdakwa adalah orang dan bukan badan hukum, di mana badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum. Dan juga terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa karena terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindakan atau perlakuannya di muka persidangan. Yang kedua adalah unsur kesalahan. Yang kedua adalah unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, di mana dalam putusan tersebut penuntut umum telah memberikan dakwaan ataupun tuntutan berdasarkan keterangan saksi dan juga keterangan ahli ataupun barang bukti, di mana dalam kronologinya terdakwa ini melakukan tindak pidana kekerasan terlebih dahulu sebelum membunuh korban, di mana saat melakukan tindak pidana kekerasan yaitu dengan melakukan pemukulan dan lain-lain, terdakwa dengan sadar bahwa hal tersebut bisa mengancam nyawa dari sang korban. Maka dari itu unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi. Dan yang ketiga adalah unsur direncanakan terlebih dahulu. Unsur direncanakan terlebih dahulu harus memenuhi, yaitu dimana adanya batas waktu atau jangka waktu di antara waktu pembunuhan dan juga terdakwa sebelum melakukan pembunuhan. Ada waktu untuk terdakwa dipikirkan setelah sesuai dengan yang ada di putusan, yaitu dengan keterangan saksi, keterangan ahli maupun dengan barang bukti, dan setelah melakukan sesuai dengan kronologi bahwa terdapat jangka waktu di mana terdakwa membawa korban ke tempat yang sepi terlebih dahulu, di mana hal itu telah membuat hakim menimbang bahwa terdakwa telah memenuhi unsur direncanakan terlebih dahulu. Terima kasih.